iNews.id, ini baru berita. Dari demo sebelumnya. iNews.id, ini baru berita. Oke, balik lagi di Morning News. Nah, Om Said, ini soal pagar laut masih berlanjut lagi kan? Om Said nih. Dan ada dua ya pagar laut, Tangerang dan juga Bekasi. Nah, untuk yang di Tangerang sekarang kan sudah dilakukan pemeriksaan di Bareskrim ya. Apa namanya, Desa Kohod, itu kan kepala desanya Pak Arsin ya. Arsin. Itu udah diperiksa. Kelanjutannya gimana tuh? Jadi pada Senin itu kan kepala desa Kohod itu diperiksa tuh sama ada 43 orang. Oke. Nah, kepala desa ini infonya sudah jadi terlapor. Oh iya. Harus lapor. Yang melapor siapa? Dia harus dilapor. Terlapor jadi. Oh, terlapor. Karena ini sudah masuk ke penyidikan. Bareskrim itu sudah menyita 263 warkah tanah dari yang SHGB dan SHM yang di pagar laut itu. Katanya palsu ya surat-suratnya. Nah, itu langsung masukin ke forensik. Oke. Jadi untuk diteliti laboratorium forensik apakah ini dipalsu. Nah, itu memang menurut pernyataan Direktur Pidana Umum itu ya itu emang ada unsur itu, tapi harus dibuktikan dengan laboratorium forensik. Karena diduga dia menerbitkan sendiri surat itu dan menandatangani sendiri gitu ya. Dia menandatangani dan itu diajukan ke BPN. Nah, itu pasti kan surat-surat tanah misalnya tidak sengketa, terus apa giriknya, termasuk warka-warka itu kan yang dipalsu dia gitu. Itu kan sangat urgent sekali gitu loh. Untuk menjual itu kan orang saya nggak jual kok tiba-tiba tidak sengketa kan. Nah, itu repot itu. Itu banyak sekali tuh. Sering kejadian ya? Iya, sering kejadian. Sertifikat ganda tuh banyak loh. Oh, itu banyak sekali. Iya. Benar. Sertifikat ganda. Mafia tanah nih ngeri ya. Tanah nih ngeri ya. Dan melibatkan oknum ya. Ada oknum-oknumnya juga. Nah, Oke. Bicara soal pagar laut juga TNI AL tuh sampai kemarin ya itu sudah kalau kemarin kan 2 hari lalu itu kan 22 kilo ya. Sekarang kemarin itu tadi pagi saya dapat kabar dari Kadis Penal itu sudah 24,9 Berarti tinggal 5 kiloan lebih lah. Sekitar 5 kilo ya. Itu. Sekilonya berapa? 2.000. Bambunya itu ngeri juga tuh kemarin. Berarti kan tinggal dikit lagi ya, tinggal 5 kiloan ya. 5 kiloan. Dan ini masih berlangsung pembongkaran pagar laut dan ini kan itu 2 lapis loh. Pagarnya 2 lapis, benar. 2 lapis. Iya. Dan di sebagian tempat ada yang kayak belok-belok gitu ya. Iya. Nah, kepala desa Koja kabarnya menghilang ya? Ya sempat menghilang. Ketahuan ada di mana? Dia ketemunya di mana sih? Dari tadi penasaran tuh pengen nanya. Belum muncul. Tapi kan hari ini nggak kelihatan lagi. Dipanggil Bareskrim datang dia. Dan dia harus terlapor itu. Dan sudah terlapor. Udah datang, Pak. Jadi memang dia wajib lapor. Iya, cuman semenjak itu. Semenjak itu menghilang. Dan bersama dengan Pak Menteri Nusron yang waktu kunjungan itu nggak kelihatan lagi. Imbunya sampai ke Singapura katanya. Jadi di rumahnya itu Pak Kepala Desa Kohod ini nggak kelihatan Pak Arsin ini. Dan mobilnya yang waktu itu rame Rubicon itu juga nggak ada. Dipakai Pak Said itu. Aduh, mantap lah itu kalau kita pakai itu kan. Iya, jadi sampai hari ini belum ketahuan ya. Nggak pernah kelihatan lagi gitu ya oleh warga dan lain sebagainya. Terus kemarin katanya iparnya ya kalau salah ya. Iparnya sama istrinya diperiksa. Iya, diperiksa. Terus nggak bisa nunjukin KTP apa gimana tuh Om? Ya kayak gitulah. Apa ada permasalahan soal surat itu ramai juga tuh. Itu kan dia termasuk mengetahui soal jual beli itu. Iya. Jadi yang diperiksa itu selain itu juga sekdesnya juga diperiksa juga tuh. Nah, sekdes ya benar. Dokumen-dokumen yang diambil dari rumah sekdes itu lumayan tuh, ada printer, ada komputer. Nah, itu mungkin surat-surat
warga-warga itu di situ tuh kayaknya diambil tuh. Oke. Nah, pagar laut selain di Tangerang tapi juga ada di Bekasi. Di Bekasi sudah disegel kabarnya oleh KKP ya. Dan akan dilakukan pembongkaran. Dan kemarin sudah dibongkar. Oh, sudah dibongkar oleh secara mandiri ya, oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau PT TRPN. Karena memang sebelumnya ada surat dari KKP untuk meminta pemilik pagar ini untuk membongkar gitu ya. Jadi PT TPRN ini secara mandiri membongkar sendiri gitu loh, dibantu oleh KKP, diawasi lah. Iya. Nah, kita jumpai pengacara PT TRPN atau pemasang pagar laut di Bekasi untuk mengetahui sebetulnya seperti apa sih. Seperti apa. Yaitu kemarin ya. Iya, Deolipa Yumara. Bang Olip, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Oke. Pagi, Bang. Pagi, Bang. Bang Olip, seperti apa sekarang kondisinya? Jadi memang sudah dibongkar ya pagar lautnya? Sedang dibongkar, dari kemarin sudah dibongkar itu, sampai sekarang juga dibongkar. Semua. Bongkar. Semua harus bongkar. Namanya bongkar. Oh ya, bongkar. Panjang berapa itu, Bang Olip? 3,3 km itu panjangnya, Bang. Oke, karena ini memang berdasarkan surat dari KKP. Ya, jadi kita punya inisiatif perusahaan, kemudian kita mengajukan usulan untuk membongkar sendiri secara mandiri. Kemudian kita akan mematuhi semua sanksi-sanksi yang ada. Kemudian ada sanksi dendanya juga kita bayarkan. Nah, kemudian kita waktunya bongkar ya kita bongkar, gitu, Bang. Jadi dari kemarin sudah dibongkar, Bang. Oke. Perusahaan mengakui dan mengikuti sanksi yang diberikan. Artinya memang melanggar apa gimana? Kabarnya sebelumnya sudah ada sertifikat dan kerjasama dengan Pemprov Jabar. Ya, kalau dibilang melanggar ya memang melanggar, gitu. Cuman kan kita ada kerjasama dengan gubernur ya, gubernuran dari Jawa Barat, kerjasama usaha ya untuk pembuatan pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Barat, di Paljaya tadi kan. Kemudian setiap berproyek itu atau berusaha kan ada yang namanya perizinan-perizinan yang harus lengkap ya. Kita mungkin sudah mengerjakan sampai 80% perizinan, tapi kemudian 20%-nya kita lagi kerjakan prosesnya, tapi kita sudah bekerja secara fisik ya. Jadi itulah yang disebut sebagai melanggar, gitu. Bang, perkembangan hari ini gimana, Bang, soal pembongkaran nih? Oh ya, masih berlangsung ya. Dari pagi sudah ada kegiatan pembongkaran, mungkin bertambah lagi. Mungkin 200-300 meter ke depan lah. Dalam hari ini mungkin tambah lagi 300 meter masuk ke sana atau 400 meter ya. Jadi panjang soalnya. Ini kalau 3,5 km itu dari mana ke mana ya? Dari Pasar Minggu mungkin ke Pancoran kayaknya. Iya. Ke Lenteng itu, Bang. Lumayan juga itu. Ke Lenteng. Iya. Lumayan. Makan waktu berapa lama kira-kira, Bang? Paling tidak 10 hari. 10 hari ya? 10 hari kerja. Kita harapkan 10 hari kerja sudah selesai ini. Sudah terbongkar semua. Ada penambahan alat berat nih, Bang. Kemarin kan cuma 3 tuh. Kelihatannya agak sulit juga ya. Iya, untuk mendatangkan alat berat baru memang agak waktunya nggak dapat ya. Karena alat berat sendiri kan kalau kita akomodasinya kan agak panjang itu kan ke situ kan. Jadi yang 3 ini bisa lah 10 hari diproyeksikan gitu, Bang. Oke, Bang, dengan pembongkaran ini apakah berarti proyeknya ini kan proyek penataan pelabuhan ya, atau nanti Bang Olip bisa cerita apa detail proyeknya? Berarti dihentikan proyeknya? Proyeknya sementara ditangguhkan karena perizinan kan belum lengkap. Tapi kalau perizinannya sudah lengkap, nanti kan diurus lagi tuh perizinan selengkap-lengkapnya lah. Setelah itu baru proyek dilanjutkan. Begitu. Harapannya begitu. Karena memang posisi di tempat sana itu untuk pelabuhan tuh bagus sekali. Kalau dari sisi perusahaan menilai ya, jadi kita berani melakukan investasi gitu kan di sana itu kan. Iya. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya lanjut lagi nanti, Bang, ini berarti dipagerin lagi lautnya, Bang? Oh enggak, nanti enggak kita pagerin, tapi kita beton nih. Mantap nih Abang ini kita nih. Biar lebih paten ya. Paten. Iya. Oke, Bang. Beton kan. Jadi gini, setelah kita kemudian memproses izin yang lengkap sesuai dengan tata ruang yang ada, tentunya kan nanti ada koridor perintah kerja yang kemudian lebih spesifik. Kemudian tentu ada ahli-ahli teknik yang bekerja kan. Kemudian apa nanti caranya supaya pelabuhan itu jadi. Kalau pelabuhan sudah jadi besar tapi kapal nggak bisa masuk kan percuma. Kan gitu kan. Jadi kita membuat makanya
alur laut harus tetap dibuat. Bagaimana caranya? Ya tentunya mungkin ada arsiteknya, mungkin ada orang sipilnya, yang kemudian mungkin ada caranya yang kemudian tidak mengganggu nelayan, tidak mengganggu zona-zona energi. Karena di sana ada 2 zona kan, zona energi dan zona perikanan. Kita harapkan yang kita pakai zona perikanan saja dengan alurnya gitu. Tentunya ini harus benar-benar kerja keras karena laut ini dangkal. Iya. Laut ini dangkal, pantainya dangkal sehingga kapal tuh nggak bisa masuk. Nah, gimana cara kapal bisa masuk? Begitu kan, tentunya memang harus didalamkan lagi. Begitu, cuman caranya gimana supaya tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu nelayan, tidak mengganggu para pihak yang sedang berkuasa sekarang ini kan. Iya. Gitu. Oke, artinya next ke pemerintah pusat berarti koordinasinya atau pengurusan peraturan dan lain sebagainya. Iya, tentunya pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sudah pasti. Kalau kemarin itu kan kita lebih dominan pemerintah daerah karena kita berpikir bahwasanya ini kegiatan dari pemerintah daerah kan. Ternyata memang ada satu kesatuan koordinasi di mana pemerintah pusat juga punya kewenangan mutlak ya. Jadi tentunya setelah kemarin-kemarin itu kita memahami, sudah mulai kita bekerja sama dengan pemerintah pusat ya untuk rencana pembuatan pelabuhan ini. Oke, karena memang orang melihatnya, kok ada dispute nih, ada pemerintah daerah, Pemprov Jabar dengan pusat. Di satu sisi pemerintah daerah kok bisa menerbitkan surat semacam sertifikat ataupun juga kerjasama ini antara pihak Pemprov dengan pihak swasta begitu ya. Tapi berarti sekarang sudah clear ya, Bang Olip ya? Sudah clear. Kalau kita kerja pasti clear. Mantap nih. Mantap ya Bang kita nih. Iya, paten kali barang itu. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Olip. Terima kasih. Oke, berarti yang di Bekasi clear ya? Iya. Bukan Rejoice, bukan Sunsilk. Udah nggak ada ketombe ya? Iya. Berarti itu untuk hilir mudiknya kapal. Karena lautnya dangkal tuh Pak. Jadi nggak bisa nyampe ke tepian. Iya. Tinggal konsen ke Tangerang kita pantau terus. Padahal sebenarnya kalau mau ke tepian itu jangan naik kapal. Naik rakit, berakit-rakit ke hulu, berenang juga dong berarti. Ente salah. Ente kadang-kadang ente. Ini perenang Pak. Oh iya benar. Profesional. Iya. Perenang pro. Udah berapa? Ya 6 bulan lah belum berenang nih. Oh, di kolam cetek. Kolam cetek. Coba minta Om Andri dong. Om Andri. Jangan bergerak sendiri aja gitu, diajak. Harus Pak Dwi nih yang latih dulu. Oh. Oke. Ini ada Sobat iNews Pak Ridwan, novel Freddy S katanya, bukan Ferdi. Oke. Berarti sekarang yang belum jelas adalah pagar laut di Tangerang ya, yang panjangnya 30 kilo. Ini panjang banget ini Pak. Ya. Ada orang yang bilang gini Pak. Gimana kita bisa mendeteksi kapal selam asing yang mau ngintip negara kita, sedangkan yang masang pagar laut sampai 30 kilo aja nggak ketahuan. Betul. Itu ada kejadian lo dulu. Boleh nggak saya cerita nih? Boleh. I'm listening. Boleh. Jadi dulu kan waktu saya masih di Konasindo Makassar, itu ada laporan tuh dari wartawan kita, Bang, ini pesawat F-16 kan, dulu F-16 di sana kan, F-16. Ini dikunci radar. Gimana Bang? Waduh, lu konfirmasi dulu lah kalau mau naik, saya bilang. Wah ya, dan menurut sumber sih mengiyakan Bang. Nah, itu kebetulan itu pada saat Hillary Clinton itu pulang dari Bali. Nah, itu kan armada Pasifik itu, armada ke-7 kan melintas di situ tuh, di Laut Banda itu. Nah, kapal selamnya itu. Nah, itu itu yang terkunci radar tuh dua pesawat tuh di Pangkalan Maros, F-16. Nah, pada saat itu saya, ya udah kita naikkan aja nggak apa-apa, saya bilang. Naikkan dulu rame tuh sampai Mabes nelpon kita kan. Mabes AU kan. Wah, ini gimana nih kalian ini gitu. Kunci radar kita cuma itu. Jadi pada saat dia latihan terbang, tiba-tiba terkunci radar. Artinya ya bisa ketembak lah. Kalau nggak suruh, akhirnya disuruh pulang lah itu dari ke pangkalannya di Maros itu. Nah, itu bersamaan itu ada KTT di Bali tuh. Nah, Hillary Clinton waktu itu Menteri Luar Negeri tuh. Tahun berapa waktu itu? Wah, itu tahun berapa ya? Saya lupa tuh. Itu pada saat itu lah. Nah, itu dia balik tuh. Nah, itu kan masih dikawal tuh. Armada di bawah tuh, di bawah dasar tuh kan armada Pasifik tuh. Nah, itulah makanya
Makanya dia mau dites apa? Karena waktu itu kita mau beli Sukhoi waktu itu. Sukhoi. Iya. Waktu itu ramai juga tuh soal pembelian pesawat Sukhoi itu. Sukhoi. Udah lama banget ini. Sukhoi. Iya. Waktu Hillary Clinton katanya berarti kan Sukhoi. Waktu presidennya Bill Clinton tuh. Iya, Bill Clinton. Iya, berarti 1945 ya. Kayaknya bukan Bill Ba'da Clinton. Maghrib tuh. Bukan Bill Clinton. Setelahnya itu. George Bush. Setelahnya Bill Clinton. Bill Clinton setelahnya Bill Clinton itu. George Bush. Iya. George W. Bush. Waktu itu Hillary Clinton jadi apa? Menteri Luar Negeri. Menlu ya? Menteri Luar Negeri. Oh. Iya. Itu sempat pesawat dikunci. Nah, berarti sebenarnya ketahuan ya kalau misalnya ada pesawat-pesawat gitu ya. Minta pulang itu pesawat itu bisa ketahuan sama radar gitu ya. Dikunci radar itu artinya udah dalam target ya, serang gitu. Serang lah, jatuh lah. Karena pada saat itu mungkin pertahanan kita kan agak riskan sekali gitu loh. Radar kita kan, ya makanya Pak Prabowo sekarang meningkatkan alutsista kita gitu loh. Karena daya tangkal untuk radar kita kan nggak kurang nih. Kita kan mengandalkan pesawat radar Auri ya. Oh, radar Auri dekat situ, dekat rumah saya ada radar Auri. Radar Auri. Iya. Banyak tanaman tuh, terubus. Tapi gelap kalau lewat situ malam. Disautin. Yang tembusannya Tegal Parang. Iya, Tegal Parang. Kacau lah. Iya. Nah, sekarang fokusnya kemana sih Om untuk pagar laut Tangerang itu? Masih penyelidikan ke desa Kohotnya itu atau gimana? Kalau Barreskrim kan tinggal membuktikan bahwa itu surat itu palsu. Itu kemana itu? Itu jelas ini pasti oknum-oknum BPN itu terlibat lah. Pastilah. Karena itu untuk menerbitkan sertifikat yang begitu luas, itu Kanwil harus tahu. Kantor wilayah, tidak hanya Tangerang. Iya benar. Bener lah. Benar. Iya. Atau mungkin sampai pusat nggak? Sampai pusat nggak harus ke pusat atau juga mungkin. Yang kemarin ada kebakaran ya. Ngeri-ngeri juga ya. Iya. Ada isu-isu seperti itu kan. Iya, tapi katanya kantor humas itu yang kebakaran. Iya. Tapi bisa aja data penyelidikan oknum kan sekarang Menteri ATR kan sudah menindak 6 pegawainya kan. Iya. Nah, itu kan ada mungkin ada pengakuan atau apa itu kan masuknya kan ke pusat itu. Tapi setiap ada apa pasti kebakaran ya. Dulu juga kejaksaan juga begitu ya. Kejaksaan Agung ya. Itu waktu kasus apa sih dulu? Jaksa Pinangki bukan? Bukan ya? Yang untuk kebakaran gede itu ya. 2020 itu kan. 2020 ya. Iya. Itu gara-gara perkara rokoknya tukang doang tuh. Tukang doang ya kena ya. Habis tuh ya kan. Kasihan tukangnya ya. Sampai kalau kita wartawan cetak atau online kan itu enggak gambar apa sih? Di Jagung kan itu aja tuh. Iya. Nah, pada saat enggak ada gambarnya itu kan, enggak ada kita pakai gambar yang lama gitu loh. Itu. Oke. Om, soal penindakan hukumnya ini ya. Karena pemeriksaan dilakukan dan ini Polri kan Barreskrim bergerak. Nanti kepala desa Koh diperiksa dan di sekitarannya sekdesnya, keluarganya dan sebagainya, mungkin di ATR BPN juga. Ini akan bermuara sampai ke pihak swasta yang mengajukan juga nggak? Ya, kita sih berharap seperti itu. Tapi ada nggak keberanian dari kementerian terkait gitu loh? Karena dari awal juga sudah tarik ulur gitu loh. TNI AL mau membongkar, KKP jangan gitu loh kan. Terus pada saat ditinjau kita selidiki lah, itu kan membangun pagar laut itu kan bambunya sangat banyak sekali ya. Iya betul. Nah pas kita selidiki itu ternyata lewat pos Airut gitu loh, Pol Airut gitu, posnya lewat Pol Airut. Nah, itu pada nggak tahu semua gitu loh. Karena ini ada ya yang notabene nggak mungkin nggak tahu. Betul. Depan mata ya. Tinggal memang harus ada. Udah ada tukang bakso nih. Tadi bunyi tang tenteng. Ada tekanan publik. Bawa benda berwarna hitam di bawah gerobaknya Pak. Mana sakit gigi lagi nih. Udah ada tukang bakso, tukang somai. Kita tutup ya kebersamaan kita di pagi hari ini. Nanti kita sambung lagi Om Said ya. Ini seru nih sama pagar laut ini. Iya, emang seru nih. Oke, Om Said thank you ya. Siap. Oke. Om Said thank you Om Said. Dan sukses dan sehat-sehat terus. Oke, Sobat Anyus, kita jumpa lagi besok tentunya dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Morning News. Selamat pagi, sampai jumpa.